Ini dia, kita akan membahas hukum tarik-menarik yang bisa digunakan untuk segala hal. Emang ada mas? Ada. Kekuatan pikiran itu ada. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar. Sebuah perkara yang ada kaitannya dengan kekuatan pikiran atau hukum tarik-menarik itu emang paling seru ya. Kalau kamu selama ini banyak bertanya, gimana ya cara menggunakan hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran, LOA untuk ini, untuk itu. Nah, video ini akan membahas itu semua. Jadi kalau kamu memang benar-benar penggemar Pagar Kehidupan yang ada kaitannya dengan tema hukum tarik-menarik atau kekuatan pikiran, LOA, ini dia. Ini video yang bakal paling sering kamu tonton. Oke? Nah, Mas, kok tumben tiba-tiba Mas Aryan melakukan sebuah pembahasan tema menarik ini di kisah Quora? Betul. Jadi, kalau saya jujur teman-teman, saya kemarin membaca sebuah kisah di Quora yang ada kaitannya dengan seseorang yang sama seperti kamu. Dia bertanya mengenai sebuah jawaban, sampai akhirnya jawaban itu sendiri datang ke dalam hidup dia. Nih, saya bacain intisarinya aja ya. Jadi ada seseorang perempuan. Dia itu udah lama banget menginginkan pasangan, teman-teman. Kayaknya sama seperti kamu ya. Dia bingung harus melakukan apa. Sampai pada suatu ketika, dia tuh baca buku The Secret. Betul, buku The Secret yang pernah kita bahas ya di Pagar Kehidupan. Nah, pada awalnya dia bingung bagaimana mungkin apa yang ditulis di buku itu bisa menjadi kenyataan. Akhirnya dia praktekin tuh semua yang diajarkan di buku itu. Sampai aneh, tapi nyatanya dia merasa bahwa itu berhasil. Nah, cuman yang jadi pertanyaan orang ini di Quora adalah, kenapa tidak semua hal bisa berhasil seperti yang dituliskan di buku itu? Apakah ada yang salah dari cara dia melakukannya, atau ada hal lain yang tidak dikasih tahu di buku itu, tapi sengaja dalam tanda kutip ya, disembunyikan? Nah, ini dia. Ini yang membuat saya langsung gatel, gemes, penasaran gitu ya. Apakah benar orang-orang di luar sana sama seperti yang bertanya di Quora ini? Coba deh kamu deh ya. Siapapun kamu yang menonton video saya, ada nggak sih sebuah pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan di Quora tadi, di mana kamu udah mencoba, berhasil sih, tapi kok di beberapa hal gagal? Terus kamu bertanya, yang salah yang mana ya? Apakah saya atau ada yang disembunyiin nih dari hukum tarik-menarik? Sekarang gini deh, kamu relax aja, santai, yang penting pasang telinga. Izinkan saya untuk membuka tabir yang sengaja disembunyikan oleh mereka yang memahami hukum tarik-menarik ini. Ya, ilmu ini daging banget. Tapi sebelum kita mulai, boleh nggak? Saya minta tolong dong, klik jempol ke atasnya deh. Terima kasih. Jempol ke atas itu hadiah yang istimewa buat saya. Kita mulai. Gini teman-teman. Pada dasarnya, LOA, singkatan dari Law of Attraction, atau yang biasa juga disebut hukum tarik-menarik ya, itu pada dasarnya, kamu semua salah melakukannya. Saya ulangi, maaf nih, bukan saya sok tahu, tapi saya juga pernah di posisi kamu. Kebanyakan di antara kita, orang-orang yang mempraktekkan kekuatan pikiran atau hukum tarik-menarik seperti yang diajarkan buku The Secret tuh, itu rata-rata semuanya salah. Salah di bagian mana, Mas? Kok Mas Aryan bisa nebak? Salahnya, mereka tidak memahami apa itu hukum tarik-menarik dasarnya. Nah, ini dia nih. Saya ingin mengajarkan dulu dasarnya yang paling dasar, supaya kamu dengan seizin Tuhan yang mempraktekkan ilmu ini jadi benernya lebih banyak daripada salahnya. Mau ya? Oke, saya cukup menjelaskan sederhana aja. Tolong kamu simak baik-baik perkataan saya. Ini daging banget nih. Gini, hukum tarik-menarik, LOA atau kekuatan pikiran, pada dasarnya itu seperti sebuah gelas. Saya ulangi, hukum tarik-menarik, kekuatan pikiran atau yang biasa disebut dengan LOA, pada dasarnya perumpamaan yang paling tepat itu seperti sebuah gelas. Sekarang bayangin gelas, atau di sekitar kamu ada gelas nggak? Coba liatin gelas itu. Kamu tahu nggak kenapa gelas itu bentuknya bisa begitu?
Enggak, saya serius nanya. Kenapa gelas di sekitar kita bentuknya bisa bermacam-macam? Betul, karena kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang sukanya minum yang dikit-dikit, makanya dia diciptakan cangkir. Tapi ada juga orang kayak saya yang kalau minum air tuh pengennya banyak, makanya diciptakanlah gelas yang ukurannya gede-gede, gitu ya. Nah, sama seperti hukum tarik-menarik kekuatan pikiran atau LOA. Kamu tuh bukan menggunakan LOA seperti kamu menggunakan kuasa Tuhan. LOA itu bukan Tuhan. Tuhan itu bukan LOA. Saya ulangi, ini penting banget. Ini banyak yang salah dan ini letak kesalahan mereka. Saya ulangi. LOA, hukum tarik-menarik, kekuatan pikiran, jangan dijadikan seperti kamu menjadikan itu sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu bukan LOA dan LOA itu bukan Tuhan. Hukum tarik-menarik itu bukan Tuhan dan Tuhan itu bukan hukum tarik-menarik. Titik. Kalau kita ingin menggunakan hukum tarik-menarik dengan yang paling benar, perbaiki dulu caranya. Urutannya itu dibenerin dulu. Jangan kebolak-balik, kebalik-bolak. Urutannya gimana mas yang benar? Nomor 1. Nah, ini boleh dicatat nih. Nomor 1, kamu minta restu dulu sama Yang Maha Kuasa. Bener, minta restu kepada Tuhan yang menciptakan semesta raya ini. Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik loh. Dan dia sayang loh sama semua ciptaannya termasuk kita. Termasuk kamu nih yang diizinkan menemukan video ini. Gak ada satupun hal yang kebetulan. Gak ada. Termasuk ketika kamu melihat video saya dimanapun kamu menemukannya. Nah, ini petunjuk nih dari Tuhan. Bukti kasih sayang Tuhan sama kamu. Supaya diri kamu nih yang lagi bingung soal ini jadi paham. Urutannya keliru kan? Urutan yang nomor 1. Minta restu dulu sama Tuhanmu. Berdoa. Saya ulangi. Berdoa, beribadah, minta restu sama Yang Maha Kuasa. Kamu pengen punya anak, jangan mikirin gimana LOA atau hukum tarik-menariknya mas, biar saya punya anak, pret. Itu salah. Kamu pengen punya pekerjaan, jangan berpikir gimana hukum tarik-menariknya, biar saya punya pekerjaan. Pengen punya jodoh, gimana hukum tarik-menariknya, biar saya bisa dapat jodoh. Enggak, itu salah. Itu salah banget, mohon maaf. Kalau diri kamu sahabat pagar kehidupan, tidak boleh bertanya seperti itu. Itu keliru. Tidak seperti yang saya ajarkan. Yang harusnya kamu tanyakan, saya pengen punya jodoh. Saya udah minta restu belum ya sama Tuhan saya untuk minta jodoh yang terbaik? Saya pengen punya anak. Saya sudah minta restu belum ya? Minta izin sama Yang Maha Kuasa untuk sudi kiranya diriku diberikan anak yang terbaik. Saya pengen punya banyak uang. Saya sudah belum ya minta restu kepada Yang Maha Kuasa untuk dilancarkan rezekinya? Itu dulu. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa dulu. Karena pada dasarnya, dengerin baik-baik, hukum tarik-menarik, LOA atau kekuatan pikiran, itu hanyalah usaha, ikhtiar. Setiap ikhtiar butuh restu dari Yang Maha Kuasa dulu, baru bisa terjadi. Paham? Jelas sampai di sini? Jadi tolong diperbaiki dulu ya. The secret itu bukan Tuhan. Hukum tarik-menarik itu bukan Tuhan. Tuhan itu ada dan paling tinggi di atas segalanya. Minta restu dulu kepada Dia. Itu yang benar dan itu yang pertama. Paham? Nah, kalau paham, baru masuk ini langkah berikutnya yang kebanyakan juga di antara kita salah. Apa itu? Perhatikan filosofi gelas yang tadi saya ajarkan. Apapun yang kamu minta, pada dasarnya itu adalah bentuk apakah kamu sudah pantas atau belum sih mendapatkan apa yang kamu pinta. Wah, bingung, pusing. Oke, dengerin baik-baik. Kamu minta apa? Pantesin dulu, titik. Gampang kan? Sama seperti gelas tadi. Gelas tadi nggak akan mungkin bisa menampung air yang banyak kalau gelasnya itu kecil. Kalau gelasnya mau bisa menampung air yang banyak, ya gelasnya digedein dulu. Baru deh dia bisa menampung air yang banyak. Sama seperti kita pengen ini, pengen itu. Apakah kita sudah memantaskan diri belum? Kita pengen diterima jadi CPNS. Oke, bagus. Selain kita belajar, kita berdoa sudah. Ya udah kita ngebayangin seolah-olah kita sudah jadi CPNS.
Kita ngerasa pantas nggak? Kalau ketika ngebayangin aja kita ngerasa nggak pantas ya, gimana kita bisa merasa pantas dan memantaskan diri? Ketika kita minta jodoh sama Yang Maha Kuasa, udah berdoa, udah perbaiki belum? Perbaiki akhlak kita, perbaiki diri kita, perbaiki apa yang kita pikirkan tentang lawan jenis. Kalau kita mikirin lawan jenis yang jelek-jelek mulu, sehebat apapun kita berusaha yang dapetin jelek-jelek mulu. Kenapa? Karena hukum tarik-menarik itu pada dasarnya apa sih? Bener, berbaik sangka itu doang. Hukum tarik-menarik itu dasarnya berbaik sangka doang. Dan berbaik sangka itu kan ajaran agama, betul nggak? Barang siapa yang berbaik sangka kepada Tuhannya, ya hidupnya akan penuh dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita berburuk sangka sama Tuhan kita terus, ya yang datang yang buruk-buruk. Bukan karena Tuhan jahat, tapi kitanya sendiri tidak memantaskan untuk mendapatkan yang baik-baik. Jadi langkah berikutnya apa, Mas? Pertama, rajin-rajinlah kita minta sama Yang Maha Kuasa. Kembalikan lagi kepada kitab suci kita masing-masing. Kalau dalam ajaran agama saya di dalam Islam, itu yang namanya minta nggak boleh berhenti. Ada yang minta anak sampai tua baru dikasih. Ada yang nggak minta rejeki, tiba-tiba datang rejekinya. Yuk kita minta sebanyak-banyaknya, bukan sama hukum tarik-menarik, tapi kepada Tuhan kita. Setelah itu kita pantesin diri. Kalau yang pengen kaya, banyak-banyak bersedekah uang. Kalau yang pengen anak, banyak-banyak bantu anak yatim. Kalau yang pengen jodoh, perbaiki dulu pola pikir kita tentang lawan jenis. Perbaiki dulu apa yang kita jual kepada lawan jenis. Jangan kita jual badan kita, tapi yang kita jual akhlak kita, kebaikan kita. Nanti pasti deh yang datang yang baik-baik. Jelas ya? Jadi di sini saya meluruskan kepada kamu bahwa jangan seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui. Jangan sampai kamu sebagai sahabat pagar kehidupan udah capek-capek dikasih petunjuk nih sama Tuhan, malah berganti Tuhan jadi Tuhan yang hukum tarik menarik. Jangan ya. Tuhan itu maha besar, lebih tinggi dari hukum tarik menarik. Minta restu dulu kepada Tuhanmu. Pantaskan dulu diri kita. Baru deh secara sabar kita akan mendapatkan apa yang kita pinta. Dan ingat pesan saya, apapun yang dikasih sama Yang Maha Kuasa, terima ya. Saya ulangi, apapun yang dikasih sama Yang Maha Kuasa diterima, gak boleh ngotot. Kalau kamu ngotot berarti bukan sahabat pagar kehidupan tuh. Karena sahabat pagar kehidupan itu seperti apa sih? Dia minta restu sama Tuhannya, dia memantaskan diri, dikasihnya apa sama Tuhannya, dia berkata apa? Betul, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu tuh, itu baru sahabat pagar kehidupan sejati. Jelas ya? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.